Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kita berada di webinar kedua untuk komunitas belajar Sketsu dengan tema upgrading kepemimpinan pembelajaran. Untuk kali ini narasumbernya yaitu Pak Lukman dan keynote-nya Bu Nisful Laili. Sebentar, izin saya share screen. Oke, kali ini praktek baik upgrading kepemimpinan pembelajaran oleh Bapak Muhammad Lukman Hadi, SPD GR. Selanjutnya untuk keynote-nya yaitu diisi oleh Ibu Dr. Nisful Laili, SPD MPD. Berikut adalah biodata dari Ibu Nisful Laili. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Sukorejo. Selanjutnya, nah ini narasumber yaitu Bapak Lukman Hadi. Beliau adalah guru penggerak angkatan keempat, terus juga ketua komunitas Sketsu. Sketsu itu sendiri yaitu singkatan dari SMK Negeri 1 Sukorejo, ya Bapak Ibu. Terus beliau adalah guru di SMK Negeri 1 Sukorejo, mengampu bidang teknik elektronika. Prestasi beliau yaitu salah satunya apresiasi bukti karya terpilih PMM tahun 2023. Nah ini adalah, karena ini sudah masuk ke PPDB, jadi saya juga mau share sedikit tentang SMK Negeri 1 Sukorejo. Ya, ini adalah tampak depan dari bengkel SMK Negeri 1 Sukorejo. Tepatnya ada di Kecamatan Sukorejo. Belum ganti ya Pak? Oh, belum ganti Bu? Oke, masih tetap judul. Oh, judul. Sedap. Jadi sudah berubah sebentar, kembali lagi ke judul ini. Pakai manual aja Pak. Ya, lebih baik manual aja. Nggak perlu slide. Oke, saya ulangi nggih. Untuk kali ini yaitu praktek baik upgrading kepemimpinan pembelajaran oleh Pak Lukman Hadi. Selanjutnya yaitu keynote dari acara hari ini, webinar hari ini, yaitu Ibu Nisful Laili. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 1 Sukorejo. Salah satu kepala sekolah muda di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya yaitu narasumber. Ini adalah Pak Lukman Hadi. Beliau adalah guru penggerak angkatan keempat, ketua komunitas Sketsu Beraksi. Sketsu sendiri adalah singkatan dari SMK Negeri 1 Sukorejo. Terus beliau juga guru di SMK Negeri 1 Sukorejo, mengampu pelajaran teknik elektronika. Selanjutnya apresiasi prestasi beliau yaitu apresiasi bukti karya terpilih PMM tahun 2023. Oke, sedikit gambaran tentang SMK Negeri 1 Sukorejo, berada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdiri sejak tahun 2003. Ini adalah bengkel
teknik kendaraan ringan dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Ya, ada 5 jurusan, ada 5 program kalian, diantaranya yaitu TKR, DEI, TAV, RPL, dan KI. Nah, selanjutnya yaitu ini, tenaga pendidik dan kependidikan. Jumlahnya seperti ini. Selanjutnya ini, jadi ada sekitar 1.000 lebih siswa kita. Oke. Nah, sekian mungkin penjabaran dari saya. Saya stop screen. Oke, untuk selanjutnya yaitu susunan acaranya. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan mars dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, dilanjut dengan profil pelajar Pancasila. Setelah itu sambutan oleh keynote yaitu Kepala SMK Negeri 1 Sukoharjo oleh Ibu Nisbulaili SPD MPD, yang dilanjutkan oleh materi oleh narasumber kita Bapak Muhammad Lukman Hadi. Terus terakhir yaitu sesi penutup serta dokumentasi. Nah, sebentar nggih. Kalau mungkin saya boleh sedikit pantun tadi, belajar sedikit pantun. Makan siang bersama Mbak Susi. Makanya di tempat yang sepi. Mari kita mulai webinar hari ini bersama pemateri Pak Lukman Hadi. Lanjut. Tularan Basna sudah ya. Terima kasih. Iya, pinter semua pun. Iya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Pak Rufiul. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa damainya air. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah Bandung, hiduplah negeri, persatuan kesatuan. Gelora pendidikan vokasi bagi anak negeri, dengan visi dan misi membangun negeri menuju prima tinggi. Teknologi
teknologi dan rekayasa jadi harapan, kompetensi jadi tujuan. Itulah tantangan di masa depan, harapan kan jadi kenyataan. Sketsu pasti jaya, Sketsu pantang menyerah, Sketsu berkaryalah, Sketsu pasti bisa, Sketsu pasti jaya, Sketsu pantang menyerah, Sketsu berkaryalah, Sketsu pasti bisa. Gelora pendidikan vokasi bagi anak negeri, dengan visi dan misi membangun negeri menuju pribadi mandiri. Teknologi dan rekayasa jadi harapan, kompetensi jadi tujuan. Itulah tantangan di masa depan, harapan kan jadi kenyataan. Sketsu pasti jaya, Sketsu pantang menyerah, Sketsu berkaryalah, Sketsu pasti bisa, Sketsu pasti jaya, Sketsu pantang menyerah, Sketsu berkaryalah, Sketsu pasti bisa. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia
Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan oleh Keno dalam hal ini yaitu Kepala SMK Negeri 1 Sukoharjo, Ibu Dr. Nisfulaili SPD MPD. Atas waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Suara saya share screen dulu. Belum masuk ya? Oke, Sudah, Bu. udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam. semua. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang bergabung dalam komunitas belajar, baik komunitas belajar Sketsu maupun komunitas belajar yang lainnya yang pada malam hari ini bisa bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung kembali dalam acara webinar komunitas belajar Sketsu jilid kedua. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara yang mempersiapkan dan komitmen Bapak Ibu, webinar ini tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Penghargaan kepada narasumber Bapak Lukman Hadi SPD yang luar biasa. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Sukoharjo. Beliau juga guru penggerak angkatan keempat dengan segudang prestasi dan aktivitas. Terima kasih Pak Lukman yang sudah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman. Juga kepada moderator, host, ada Bu Desi, ada Pak Dedi, dan juga ada Pak Rofiul. Terima kasih yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada untuk hadir dan berpartisipasi aktif pada kegiatan malam hari ini. Perkenankan, saya Ibu Nisfulaili, saya Kepala SMK Rejo, semangat untuk membersamai Bapak Ibu semuanya, khususnya komunitas belajar Sketsu. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu upgrading kepemimpinan pembelajaran untuk membekali para pemimpin yang diperlukan untuk meningkatkan kepemimpinan pembelajaran. Kita akan berdiskusi tentang strategi dan juga sharing tentang praktek terbaik Bapak Ibu dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mengapa kepemimpinan pembelajaran begitu penting? Karena kepemimpinan pembelajaran itu sangat penting karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menciptakan dan mengkomunikasikan visi yang jelas mengenai arah dan tujuan pendidikan. Dengan visi ini tentunya akan menjadikan panduan bagi seluruh komunitas di sekolah dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik mampu menginspirasi dan memotivasi siswa-siswi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. Pemimpin pendidikan juga harus mampu mengelola perubahan dan mendorong inovasi. Ini termasuk adaptasi terhadap teknologi baru dan penerapan strategi pembelajaran yang inovatif. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada beberapa tantangan yang sering kita hadapi dalam menghadapi upgrading atau perbaikan kepemimpinan pembelajaran
Dan hari ini kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi digital yang luar biasa. Maka pengintegrasian teknologi digital dalam pembelajaran memerlukan adaptasi yang cepat. Guru dan siswa perlu dilatih untuk menggunakan teknologi yang efektif. Yang kedua adalah masih adanya kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Pemimpin pendidikan perlu mencari solusi untuk mengatasi kesenjangan ini. Dan yang ketiga adalah manajemen waktu dan sumber daya. Manajemen waktu dan sumber daya yang efektif itu sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Ini termasuk pengelolaan kurikulum, kemudian tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan yang lainnya. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepemimpinan pembelajaran, yaitu kita harus terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Seperti hari ini Bapak Ibu, malam ini kita sudah berupaya untuk bisa mengupgrade dari kepemimpinan pembelajaran kita. Yang kedua, penggunaan data dan evaluasi yang tepat dapat membantu pemimpin pembelajaran dalam membuat keputusan yang berdasarkan bukti. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan hasil siswa. Dan adanya kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menciptakan budaya belajar yang positif. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sebagai pemimpin di sekolah, maka kepala sekolah memiliki peran kunci dalam kepemimpinan pembelajaran. Seorang kepala sekolah harus menjadi teladan dan pembelajar seumur hidup, menunjukkan komitmen terhadap pendidikan dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Mudah-mudahan saya bisa sedikit, meskipun tidak banyak, bisa memberikan contoh kepada Bapak Ibu bagaimana kita terus belajar ya Bapak Ibu ya. Kepala sekolah harus mendukung inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran. Ini termasuk mendukung inisiatif baru dan memberikan ruang bagi guru untuk bereksperimen dengan metode pembelajaran yang berbeda. Kepala sekolah juga harus bisa membina hubungan yang kuat dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah, baik itu guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Hubungan yang baik ini akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Di akhir ada pesan motivasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu pentingnya peran setiap individu dari kita semua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini tentunya guru dan kepala sekolah itu memegang peranan yang sangat penting Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, komitmen kita bersama untuk terus belajar dan berinovasi. Saya mengapresiasi Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini luar biasa dalam suasana yang mungkin capek karena kegiatan kita seharian, tetapi malam hari ini mungkin ada yang dengan baringan, ada yang sudah komitmen untuk terus belajar dan berinovasi. Mudah-mudahan ke depan kita tetap semangat. Dan saya yakin bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan yang positif di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya tadi dititipi sama Bu Asna sebuah pantun untuk membalas pantunnya Pak Sofan. Saya bacakan saja, saya tidak hafal. Burung kenari terbang tinggi,
Ada yang Cakep. bilang cakep. 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 Burung kenari terbang tinggi, dibuat piramid pohon kemuning. Untuk semua hadirin di sini, mari kita Cakep. lakukan pendidikan yang lebih baik gemilang. Terima kasih asik. atas perhatian dan Cakep sekali. partisipasi dalam webinar ini. Saya berharap diskusi yang kita lakukan hari ini akan produktif dan inspiratif, Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar dan semoga kita semua mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini. Mohon maaf jika Amin. Terima kasih kepada Miss Buleli. Keynote-nya, sambutannya cukup bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Cukup menggugah. Jadi pesannya juga bagus. Di antaranya yaitu pentingnya peran setiap individu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terus bagaimana kita bersama menciptakan perubahan yang positif, khususnya di lingkungan sekolah yang kita ajar. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mari kita dengarkan dan kita ikuti bersama pemateri Bapak Lukman Hadi. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke. Terima kasih. Mungkin nama saya tidak disebutkan sama Pak Sofan ini tadi. Langsung ambil alih ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sofan Dedi Prianto yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun seperti Bunda tadi. Oke, untuk Bapak Ibu semua. Ada nelayan menangkap ikan predator. Cakep. Itu dijual ke pasar Pandaan. Saya disuruh selaku moderator dalam acara berbagi praktek baik upgrading kepemimpinan pembelajaran. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu para hadirin, senang sekali saya Desi Dwi Andriani selaku moderator sesi pada hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat G? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita masuk acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi berbagi praktik baik, implementasi kepemimpinan pembelajaran dengan model project based learning yang berpusat pada murid. Dan juga diskusi yang di akhir juga akan ada sesi tanya jawab setelah narasumber kita selesai menyampaikan materinya. Tetapi sebelum itu izinkan saya menyapa para narasumber dan peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Sukorejo, Ibu Dr. Disful Laili SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Sukorejo dan sekaligus narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Muhammad Lukman Hadi SPD, dan juga seluruh peserta webinar yang saya hormati. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran berbasis proyek, dan apa saja hasil yang diharapkan dalam proses pembelajaran tersebut? Akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini,
Beliau adalah lulusan guru penggerak Angkatan 4. Beliau juga saat ini aktif sebagai Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Sukorejo. Baiklah, narasumber kita sudah hadir bersama kita semua Bapak Ibu. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materi selama 30 menit, dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab. Itu Bapak narasumber yang akan kita bagi ke dalam 2 sesi. Oke, siapkan fokus terbaik Bapak Ibu semua. Bisa mungkin sambil dicatat, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Oke, tidak lama langsung saja kita sambut narasumber kita Bapak Muhammad Lukman Hadi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi ya Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita belajar bareng sinau bareng-bareng. Sebelumnya terima kasih kepada panitia, Pak Rofiul, Bu Desi, terus Pak Sofan dan tim, juga teman-teman juga warga Sketsu SMK Negeri 1 Sukorejo, dan tidak lupa pula Ibu Kepala SMK Negeri 1 Sukorejo, Ibu Dr. Niswulaili SPD MPD yang sudah memfasilitasi kami, memberi kesempatan kepada kita untuk istilahnya itu sinau bareng-bareng Bapak Ibu dalam optimalisasi implementasi kurikulum merdeka yang ada di sekolah. Sebelumnya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tampilan share screen saya sampun tampil Bapak Ibu. Jelas Pak. Oke, sampun Oke, Bapak Ibu, pada sinau bareng hari ini tema yang hari ini dan tahun ini itu sangat krusial, istilahnya itu menjadi highlight pada IKM, terutama bagaimana pendidik mampu dalam pengelolaan kelas Bapak Ibu. Ini menjadi hal yang krusial, bagaimana kita membersamai murid tidak hanya memberikan materi, bahkan kita perlu juga melakukan pendampingan maupun berbagai aspek juga mulai dari awal proses pembelajaran sampai dengan outputnya nanti di anak-anak. Pada hari ini Bapak Ibu, praktek baik yang saya share untuk Bapak Ibu yaitu upgrading kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid Bapak Ibu. Untuk tadi juga disampaikan oleh host Pak Sofan, ini untuk latar belakang dari narasumber Bapak Ibu ya, mungkin sekilas saja. Juga aktif di GB Angkatan 4, saya juga terlibat di NSBPB, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, dan juga aktif di BPMPP BOE untuk upskilling dan reskilling Bapak Ibu. Lanjut, mungkin ini Bapak Ibu ya, jadi sebelum kita belajar mungkin tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Mungkin Bapak Ibu tadinya yang full aktivitas kegiatan di sekolah, ini Bapak Ibu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Malam-malam masih sempat untuk meluangkan waktu sinau bareng dalam optimalisasi di kurikulum merdeka Bapak Ibu. Tadi saya nyambung pantun juga, saya juga menyiapkan pantun buat Bapak Ibu. Tadi saya balas pantunnya dari Pak Sofan, dari Ibu Kepala Sekolah Bu Nisful dan Bu Desi. Ini saya juga punya pantun 2 Bapak Ibu. Dinding rumah banyak hiasan, Cakep. rumah kecil lagi mungil. Belajar jangan malas-malasan,
jika ingin jadi orang berhasil, Bapak Ibu. Wih. Terus yang kedua, Bapak Ibu, membeli buah lalu dikupas. Kemudian membeli lampu pijar. Selamat memperingati Hadikdas Bapak Ibu pada hari kemarin. Tambah semangat dan rajin belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada ini saya share tentang kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini saya ingat betul Bapak Ibu, di kalau tidak salah di modul 2.3 ya, kalau tidak ada 2.2 dan 3.1 bahwasanya kepemimpinan pembelajaran itu perlu upgrading, istilahnya itu ditingkatkan dalam proses bagaimana kita membersamai murid. Jadi murid akan belajar dengan baik jika kita sebagai pendidik itu dapat mewujudkan belajar yang aman, terbuka dan suportif. Istilahnya itu istilah di PGP itu student well-being. Bagaimana anak-anak itu menemukan merdeka dalam belajar dan mempunyai keunikan dalam mereka untuk proses belajar, Bapak Ibu. Caranya itu masing-masing perlu adanya kekuatan yang mungkin nantinya bisa diaplikasikan bareng-bareng melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi nanti pada fokusnya guru mampu motivasi murid untuk terus belajar, berprestasi, berkembang, ada rasa ingin tahu, sampai juga memperhitungkan kesejahteraan belajar murid secara holistik. Jadi tidak sekedar hanya menyampaikan materi Bapak Ibu. Jadi proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu juga diperlukan. Bagaimana gaya belajarnya juga, mungkin Bapak Ibu dari aspek tiap kelas itu kan ada yang visual, audio ya, ada yang cara belajarnya lewat video. Itu perlu kita fasilitasi Bapak Ibu dalam anak-anak memperoleh keunikan dalam belajar. Istilahnya itu cara belajarnya itu harus kita fasilitasi Bapak Ibu. Jadi belajar berbasis pengalaman, mungkin kalau kita include-kan ke dalam model pembelajaran seperti kita Bapak Ibu ya, yaitu salah satunya bisa melakukan project based learning. Jadi di mana murid itu dalam membuat karya inovasi itu kita fasilitasi melalui diskusi kelompok maupun memberikan kesempatan murid untuk mempresentasikan hasil tugasnya secara menyeluruh dengan baik. Jadi mungkin dalam kepemimpinan pembelajaran ini perlu proses Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan kesempatan juga kepada murid untuk menemukan hal-hal baru. Jadi keterbiasaan, kepercayaan kita pada murid itu harus kita berikan kesempatan Bapak Ibu dengan tetap ada pendampingan dengan kita sebagai fasilitator Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya lakukan terhadap sebelum GP dan pasca GP Bapak Ibu. Jadi sebelum saya lakukan ini saya menggunakan dengan metode STAR. Jadi kemarin sebelum pelaksanaan itu guru pusatnya belajar Bapak Ibu. Ini yang sebelum penerapan upgrading kepemimpinan pembelajaran yang saya dapatkan di judul ini Bapak Ibu. Jadi pusat belajar itu masih terfokus di guru atau istilahnya itu teacher center.
pusat pelajaran ada di guru. Terus pendidik sebagai pengatur. Nah ini Bapak Ibu, pendidik sebagai pengatur. Nah, ini yang menjadi membatasi ruang-ruang murid untuk berkreasi Bapak Ibu dalam menciptakan inovasi pembelajaran. Jadi siswa itu hanya sebagai penerima, fokus hanya kepada skill. Jadi seperti yang lainnya itu belum terasa sebelum sebelum pelaksanaan ini sampai sifatnya masih penghukum. Nah, setelah saya istilahnya itu menemukan ini pada sebelum pelaksanaan itu, temukanlah actionnya, yaitu bagaimana saya ingin mendampingi anak-anak untuk terus berinovasi dengan cara menginkludkan ke dalam proses project plus learning dengan pendekatan terbimbing. Misalkan dapat tanya, Pak, bagaimana Pak pelaksanaannya? Yaitu memahami dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan SOP atau job sheet. Mungkin di SMK gitu Bapak Ibu ada job sheet. Terus memanfaatkan orang virtual, tadi mendokumentasikan sama mempelajari channel-channel YouTube dan menciptakan forum diskusi secara kolaboratif. Jadi anak-anak kita berikan kesempatan jadi narasumber, host dan sebagainya. Kenapa demikian? Jadi ini fakta membuktikan bahwasanya mempresentasikan di depan kelas itu kalau kita tidak terbiasa, kita ajari ke anak-anak itu memang ada demam panggung Bapak Ibu. Nah inilah yang menjadi prioritas kami untuk di samping anak-anak prakteknya itu mahir, juga dibarengi dengan presentasi hasil proyek. Inilah yang menjadi PR kita bersama, bagaimana caranya untuk anak-anak kita berikan kesempatan untuk presentasi di depan kelas. Itu wujud dari program kita, yaitu upgrading kepemimpinan pembelajaran. Nah, setelah itu outputnya apa Pak? Nah ini Bapak Ibu outputnya. Outputnya yaitu tadi anak-anak melalui forum diskusi, melalui PJBL vokasi, maka tumbuhlah kreativitas untuk menuangkan karyanya dalam bentuk flyer, poster dan sebagainya ke link channel YouTube. Jadi melalui pembelajaran abad 21 ini, di samping IT juga dapat, daya kritis murid juga dapat Bapak Ibu. Dengan merangkan GSM. GSM itu apa? Gerakan Sekolah Menyenangkan, yang berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi mulai dari job sheet, terus meningkatkan literasi, membiasakan untuk anak mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan job sheet-nya sudah kita sediakan Bapak Ibu, sesuai dengan standar industri dan berkesinambungan. Jadi proses berani mempresentasikan karya inovasi itu tetap dengan bimbingan dan arahan guru pembimbing sebagai fasilitator di dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini sedikit share ya Bapak Ibu, apa yang sudah saya alami dalam program RTL di Guru Penggerak itu kriteria pemimpin pembelajaran itu Bapak Ibu. Yaitu di sini ada 6. Yang pertama yaitu karakter pembelajar seumur hidup. Wah ini yang butuh istilahnya itu ketahanan yang utuh Bapak Ibu. Jadi bagaimana terus mendorong belajar mulai dari pemahaman murid agar dapat sesuai dengan produk alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ajari anakmu sesuai dengan zamannya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang mendorong saya untuk ini kita terapkan di anak-anak Bapak Ibu. Jadi terbiasa memuktahiran pemahaman. Jadi mulai dari hasil riset, terus pedagogi juga, asesmen juga, dan juga ini Bapak Ibu well-being murid. Jadi proses merdeka belajar di murid itu betul-betul kita terapkan dengan cara
salah satunya bisa dilakukan dengan cara yang sudah ada di foto sebelah Bapak Ibu, yaitu membuat kesepakatan kelas dan kelas impian. Ini yang mungkin Bapak Ibu sering ya menggunakan kesepakatan kelas di kelas. Nah, ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu dalam menerapkan budaya positif ataupun kepembelajaran untuk murid Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu mampu mengadaptasi dan menerapkan. Jadi konteksnya di pembelajaran itu bagaimana, itu harus kita sesuaikan dengan pola gaya belajar anak-anak. Yang keempat yaitu bertindak sebagai coach. Nah, ini sebagai pelatih Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak itu terampil baik itu secara teori, secara praktek dalam proses belajar mengajar. Terus yang kelima yaitu menjadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Pendengar yang baik bagaimana Pak? Ya, penerapannya bagaimana? Yaitu pada saat anak-anak presentasi kelas itu yang lain sebagai audien. Jadi anak-anak kita berikan kesempatan untuk tampil, bagaimana cara prestasi di depan kelas, bagaimana proyek yang gimana, berhasil apa enggak. Nah, anak-anak yang lain sebagai audien untuk bisa share, berbagi praktek baik di kelasnya. Bisa juga digunakan untuk tugas akhir, misalkan yang sudah saya lakukan yaitu kemarin di praktikum elektronika yaitu menggunakan rangkaian register geser. Terus yang terakhir yaitu mampu memberikan umpan balik ini Bapak Ibu. Jadi yang tepat, positif dan responsif berdampak pada murid, atau istilahnya itu kalau diistilahkan di pembelajaran itu refleksi Bapak Ibu, refleksi akhir. Peran pemimpin pembelajaran Bapak Ibu, ini persis di program yang di modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran itu kurang lebih ada 3 Bapak Ibu ya. Ada pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan yang berdampak pada murid. Jadi pengambilan keputusan ada paradigma, prinsip, dan pengujian. Untuk pengelolaan sumber daya itu ada ABB Bapak Ibu. Jadi aset based thinking, memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah untuk proses belajar mengajar di kelas. Jadi aset yang kita punya, development yang kita punya itu kita maksimalkan buat mendampingi anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu pengelolaan yang berdampak pada murid. Nah, seperti gimana Pak? Seperti RTL atau rencana tindak lanjut. Bagaimana Pak? Mulai dari menyusun, membuat program kerja, monitoring, evaluasi, maupun dengan adanya manajemen risiko. Pastinya di dalam sebuah program itu ada plus minusnya. Tinggal kita bagaimana untuk mencari solusi untuk meminimalisir hasil buruknya ke depannya Bapak Ibu, untuk menjadi evaluasi ke depannya. Bapak Ibu, tadi sebelum ini saya buat itu beberapa sudah saya buat di sini gambar program secara real, yaitu program kepemimpinan pembelajaran. Itu alurnya seperti ini Bapak Ibu, yang sudah ada dibagikan di layar Bapak Ibu ya. Mohon izin Bu Desi, apakah tampilan slide saya tampil nggih di layar? Sampun nggih. Bapak Ibu, di tengah ini, jadi kita sebagai pendidik itu yang pertama mandiri Bapak Ibu ya, dan pastinya berpihak pada murid atau berpusat pada murid. Jadi pola-pola anak-anak dalam belajar itu kita harus ketahui juga. Mungkin juga bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik, seperti apakah anak-anak punya laptop dan sebagainya, itu bisa dilakukan Bapak Ibu sebelum kita menyusun kegiatan belajar mengajar. Jadi bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik. Kebutuhan belajar murid itu kita harus perhatikan juga Bapak Ibu. Terus yang ketiga, melakukan manajemen pembelajaran. Jadi bagaimana kita menyusun mood belajar dan sebagainya, itu kita susun sesuai dengan yang ada di fasilitas di sekolah. Yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu, yaitu melakukan inovasi pengembangan sekolah. Nah, ini juga kita terapkan
di PJBL, jadi kita angkutkan di PJBL untuk menjadi salah satu bentuk dari penerapan inovasi pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pastinya juga sesuai dengan kode etik. Kalau ini kita lakukan, maka target perubahan itu pasti tercapai Bapak Ibu. Pastinya juga dilakukan dengan sumber ada perubahan, yaitu kebijakan sama inovasi. Kalau target perubahan ini kita lakukan secara maksimal, maka pastinya peserta didik dapat mengembangkan potensi dan memperoleh masa depan yang lebih baik Bapak Ibu melalui program upgrading kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid. Nah, ini Bapak Ibu tips triknya bagaimana faktor pendukung dari keberhasilannya itu, yaitu yang pertama, ini sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan Bapak Ibu. Pak, apakah di kelas boleh istilahnya itu melakukan ice breaking? Boleh Bapak Ibu. Atau bisa Bapak Ibu bahkan bisa dilakukan dengan metode lain, misalkan games dan lain sebagainya, itu boleh diselingi atau diselipkan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga anak-anak itu bahasa Jawanya itu kerasan Bapak Ibu di kelas. Jadi sekolah yang menyenangkan itu perlu kita terapkan di masing-masing kelas, sehingga anak-anak betah dalam istilah itu mengikuti kegiatan belajar dan mengajar secara maksimal. Terus kolaboratif dan kompeten. Jadi ini juga menjadi yang vital, dan guru sebagai fasilitator. Jadi pusat belajar itu bukan hanya di guru Bapak Ibu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, sumber belajar itu banyak, bisa berbagai di perpustakaan juga bisa, dan sumber-sumber lain yang bisa mendukung percepatan anak-anak dalam memperoleh materi yang lebih maksimal Bapak Ibu. Terus berorientasi pada murid. Nah, ini maksudnya kita selama proses kegiatan pembelajaran itu selalu melibatkan murid mulai dari awal proses sampai akhirnya. Jadi kebutuhan belajar murid ini yang harus kita tekankan supaya tahu apa yang perlu dimaui oleh murid. Terus pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Misalkan bagaimana Pak penerapannya, yaitu misalkan Bapak Ibu memaksimalkan Canva, Bapak Ibu. Mungkin sering menggunakan atau Quizzes. Nah, ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu dalam membersamai anak-anak di kelas. Atau bentuk-bentuk yang lain dengan mengincludkan teknologi di dalam kegiatan belajar mengajar. Terus sesuai dengan standar DUDI, ini mungkin di SMK ya, menyesuaikan. Terus fleksibel, sesuai dengan kompetensi juga. Nah, ini soft skill Bapak Ibu. Sama satu lagi itu ini attitude mungkin ya, sikap. Ini yang mungkin sangat krusial untuk attitude ini, untuk jadi tidak hanya skill aja. Jadi soft skill sama satu attitude untuk istilahnya itu melengkapi kompetensi yang ada di anak-anak itu untuk siap di dunia kerja nanti. Pastinya indikatornya yang mendorong link and match dengan DUDI. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kegiatan belajar mengajar itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Kita link and match-kan dengan industri. Nah, ini Bapak Ibu dokumen aksi nyata yang sudah saya lakukan dengan anak-anak. Jadi kita dampingi juga untuk bagaimana anak-anak menggunakan operasi alat dan sebagainya. Ini aksi nyata ini saya mulai pandemi Bapak Ibu. Jadi pandemi itu sudah saya mulai pasca GB sampai dengan sekarang juga masih berlanjut untuk dokumen aksi nyatanya, yaitu upgrading kepemimpinan pembelajaran Bapak Ibu. Ini sebagai rencana selanjutnya. Nah, ini yang saya sudah tadi atas sudah saya jelaskan, yaitu anak-anak juga kita buatkan Meet
dengan ini juga pada saat pandemi juga. Nah, ini dokumentasi anak-anak presentasi di depan kelas. Sisanya ini sebagai audien. Jadi bisa memberikan masukan anak-anak atau kekurangan kelebihan itu bisa dilakukan di sharing atau istilahnya itu bahasa sekarang itu FGD Bapak Ibu. Focus Group Discussion. Ini juga flyernya Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Tadi ada host, moderator dan sebagainya. Nah, ini aksi nyata kumpulan ribuan aksi nyata Bapak Ibu. Ini juga melibatkan murid dalam aksi nyata juga. Bahkan ini saya mulai di 2020 Bapak Ibu. Sampai lanjut sampai sekarang, alhamdulillah. Semoga ini nanti bisa istiqomah ke depannya untuk lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, ini PJBL gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya berikan sebagai host dan moderator. Ini karyanya juga bagaimana membuat rangkaian dan sebagainya. Nah, ini juga prestasi anak-anak ya di 2021, yaitu dampaknya ini Bapak Ibu, yaitu masuk di 8 besar. Di sini ada SMK Negeri 1 Skorjo. Kelihatan Bapak Ibu nggih? Mboten kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini SMK Negeri 1 Skorjo ini Bapak Ibu, kecil. Nanti saya kirim nggih slide-nya untuk mungkin nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu. Nah, ini juga karya kami bersama anak-anak juga, dan juga ini apresiasi dari Direktorat KSPSTK dari Pak Praptono ya, dan ini juga apresiasi dari Cabang Dinas Pendidikan Pasuruan. Nah, ini contoh karya inovasi PJBL yang saya ikutkan di pembelajaran anak. Ini yang shift register. Kalau yang ini aplikasi untuk zamannya ini COVID Bapak Ibu, namanya itu hand sanitizer Bapak Ibu ya. Jadi cuci tangan otomatis sama sensor tepuk dan sebagainya. Ini step-stepnya di sini juga sudah ada. Dan ini video aksi nyata PJBL Vokasi yang sudah kami buat. Ini nanti linknya saya selipkan di sini Bapak Ibu ya. Nanti kita lebih banyak ke diskusi ini interaktif ya untuk melengkapi webinar hari ini. Nah, ini Bapak Ibu. Yang terakhir ini saya punya kata-kata mutiara untuk Bapak Ibu ya. Yang hadir di sini. Hadir ini Bapak Ibu. Jadi guru biasa memberitahukan, Bapak Ibu. Guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, guru hebat mengilhami. Nah, yang bawah ini Bapak Ibu, itu jujur ini saya masih belajar. Jadi masih proses belajar yang mengilhami ini. Jadi guru yang baik tidak pernah bilang, ini jangan sampai Bapak Ibu ya. Guru yang baik tidak pernah bilang muridnya bodoh. Tapi guru yang baik selalu bilang muridku belum bisa Bapak Ibu. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, siapa yang membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah, menumbuhkan kecintaan untuk terus belajar. Nah, ini nyambung dari tadi Bapak Ibu, ini apresiasi juga sama dengan Ibu Kepala Sekolah kami di apresiasi kemarin di 2023, dan juga ini di Jakarta Bapak Ibu bersama Pak Iwan Saril Dirjen PAUD di Dasmen. Yang terakhir Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua. Masih semangat ya Bapak Ibu?
Semangat. Semangat. Kayaknya sudah ngantuk. Semangat. Nggih. Selanjutnya saya akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Sesi pertama saya buka 2 pertanyaan. Nggih. Yang mau bertanya bisa raise hand. Silakan 2 penanya dulu. Ini ada yang dari Halmahera Barat sama Nusa Tenggara Timur ini, Pak. Jauh ya. Jauh Ada Bu ya. dari luar Sukorejo ya. Oke, silakan selamat bergabung Bapak Yoram Taliawu dan Afridus Nanggar. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Pak Hati mau tanya? Monggo Pak Ustadz. Monggo Bapak Ibu, kita sinau bareng ya Bapak Ibu. Atau ingin berbagi praktek baik yang sudah dilakukan Bapak Ibu di dalam kelas, boleh? Sudah jelas ini kayaknya Pak Lukman ya. Tidak ada yang bertanya? Monggo Bapak Ibu, nggak apa kita sharing aja, nggak apa. Sharing, tidak apa-apa. Barangkali punya pengalaman di kelas seperti apa, bisa bercerita bareng di sini. Oke. Santai aja Bapak Ibu ya, sharing. Ini jam-jam rawan, sudah jam 8. Atau Pak Rofi, silakan Pak Rofiul. Ada yang mau ditanyakan? Itu Pak Hadi Bu, mau sharing. Pak Hadi mau Hadi, tanya. mau sharing itu. Monggo Pak Hadi. Ada Bu Rizky Bu, ya. Iya. Bu Rizky. Bu Rizky, silakan. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin saya off cam karena sambil gendong nggih. Iya. Terima kasih Pak Lukman atas materinya. Yang ingin saya tanyakan, saya sebagai guru BK Pak Nggih, ini kan upgrading kepemimpinan pembelajaran. Nah, berarti pada intinya adalah siswa dituntut untuk menjadi pemimpin untuk belajar untuk dirinya sendiri, begitu Pak Nggih. Kurang lebih saya tangkap seperti itu. Betul Pak Lukman nggih? Kolaboratif Bu, bersama-sama dengan teman-temannya. Nggih. Nah, nah di sini ada yang pernah saya temui Pak Nggih. Sebelum sampai sejauh itu sebagai guru BK, saya pernah dicurhati siswa seperti ini. Bu, saya merasa salah jurusan. Nah, seperti itu. Ketika siswa ini sudah merasa salah jurusan, Pak, bagaimana kita bisa menggali dia untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran dirinya sendiri, Pak? Oke, siap. Oke, itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak Lukman. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bu Rizky untuk Ya, terima kasih Bu Rizky. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Lukman ya. Nggih, matur nuwun. Untuk menemukan potensi anak-anak itu memang proses apa Bu Rizky. Jadi salah satunya saya mengutip dari tugas guru kan ada 3 Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah itu kurang lebih yang pertama yaitu sebagai motivasi dan menginspirasi. Jadi juga yang kedua itu kalau tidak salah itu sebagai menumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang ketiga yaitu membangun ruang diskusi. Jadi bentuk konkretnya itu pastinya kita yakinkan kepada anak-anak bahwasanya apa yang menjadi pilihan mereka itu kita sesuaikan dengan potensi mereka, Bu Rizky. Jadi memang
ini perlu sebuah istilah itu refresh ya, ataupun konkretnya itu bagaimana. Nah, ini kita sebagai pendidik itu kita kuatkan dulu bagaimana anak-anak itu yakin bahwasanya pilihan itu tidak nyimpang dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Jadi itu juga bisa dilakukan. Dan yang kedua, pendekatan secara terbimbing, Bu Rizky. Jadi ini memang prosesnya tidak istilahnya itu memang butuh proses, sehingga nanti pada outputnya nanti anak-anak bisa menyadari bahwasanya ini pilihan saya itu memang harus dikembangkan, sehingga nanti pada saat lulus dia tidak kecewa dengan pilihan yang sudah dimiliki, Bu Rizky. Angkatan yang mungkin bisa saya jawab nggih. Nanti mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu bisa juga menambahkan yang sudah saya alami, juga bisa untuk melengkapi yang sudah bisa saya lakukan bersama anak-anak juga. Makatan Bu Rizky. Nggih Pak, terima kasih. Berarti anak ini dipaksa untuk menyukai jurusan yang sebenarnya dia tidak merasa tidak cocok begitu Pak, atau bagaimana Pak ya? Bukan dipaksa, kita dampingi Bu Rizky. Kita dampingi apa yang menjadi awal salahnya itu kita cross check dulu. Apa yang menjadi kendala itu kita cross check dulu. Jadi sifatnya tidak memaksa. Mungkin dengan cara itu bisa dipahami oleh murid, sehingga nanti bisa dikembangkan juga bersama-sama, juga kita dampingi ke outputnya lebih baik juga. Atau di modul ini 2.3 lupa saya, 2.3 insya Allah. Penerapan di teknik kucing ya, Bu Rizky. Iya. Teknik kucing itu bisa kita terapkan ke anak-anak. Salah satunya lewat teknik kucing itu, Bu Rizky. Masih ingat mungkin Bu Rizky ya, teknik kucing? Oke, masih Pak. Oke. Kalau pun ya sudah Pak, sudah. Sampai itu saja. Terima kasih. Sampai enggak apa-apa. Nanti Bu? takut tambah nanti ada yang tanya nanti. Gara-gara saya jadi tertahan. Sampai itu saja. Terima kasih. Oke, nuwun Bu Rizky. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menanggapi atau ingin berbagi praktik baiknya selama di sekolah, silakan. Atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini, boleh. Ini ada sekitar 90 peserta ya Pak Rofi? Oh ini, ada pertanyaan. Iya Bu, Ini Pak Lukman. Nih, bagaimana menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran umum? Karena murid saya sukanya pelajaran kejuruan saja. Ini Pak Lukman, ada pertanyaan dari Pak minat Syarif. siswa. Iya. Menumbuhkan minat siswa salah satunya ya itu tadi Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan di awal nggih. Tadi menginspirasi itu juga bisa dilakukan. Terus istilahnya itu memberikan contoh. Kita sebagai pendidik misalkan salah satunya nggih, misalkan bagaimana cara menggunakan APD ataupun pembuangan sampah pada tempatnya, terus bagaimana memudahkan budaya positif di sekolah, itu bisa dilakukan juga lewat minat belajar itu sendiri. Jadi di samping inspirasi, memotivasi, menumbuhkan rasa percaya diri murid sampai dengan memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, itu juga bisa dilakukan untuk menarik minat siswa di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Atau juga bisa dibuat dalam bentuk ruang diskusi kelompok. Itu juga bisa dilakukan yang kolaboratif. Jadi
semua dari anggota ketua kelompok itu terlibat di dalam proses belajar mengajar. Jadi tidak ada istilah itu kastanisasi ya Bapak Ibu. Semua itu bisa istilah belajar bareng-bareng untuk memperoleh semangat belajar bersama-sama Bapak Ibu. Makatan yang pengalamannya sudah saya lakukan itu, mungkin bisa tambahkan enggak? Baik, Bapak Amran Syarif mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Lukman. Pak Amran Syarif. Iya, dari Pak Amran Syarif. Oke. Ini Oh ini, terima kasih Pak atas. Atau sudah buka, ini Pak Arif Kurniawan. Oke, kita sudah masuk langsung sesi kedua ya Pak. Dua pertanyaan. Pak Arif ini mungkin nanti pertanyaannya 10 ini. Monggo Pak Arif bisa masuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Pak, pertanyaannya mungkin dibantu. Kita ini kan sedang melakukan program pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Nah ini bagaimana sih Pak cara mengukur keberhasilan kita dalam pengembangan program kepemimpinan pembelajaran di setiap kegiatan yang kita lakukan ini? Itu saja Pak mungkin. Terima kasih Pak. Nggih, Pak Arif Kur, matur nuwun. Pripun Bu Desi dijawab langsung apa gimana? Nggih, bisa langsung aja Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengukur keberhasilan kepembelajaran? Ini Bapak Ibu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lain. Untuk berhasil tidaknya program kepembelajaran itu tadi dilihat dari bagaimana anak-anak itu melibatkan istilah itu diberi kesempatan untuk berpendapat atau aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah itu juga rasa ingin tahunya juga ada. Jadi juga dilakukan dengan diskusi kelompok juga bisa. Mungkin proses ingin tahu ini mungkin selama kita mendampingi anak-anak di kelas itu mungkin dari sekian misalkan totalnya 30 yang aktif ya itu aja. Nah ini kita sebagai pendidik itu kita harus pintar-pintar mengolah kelas. Salah satunya caranya yaitu melalui kepemimpinan pembelajaran. Bagaimana teknisnya Pak di lapangan? Teknisnya yaitu kita berikan kesempatan ke semua mulai dari anggota kelompok, ketua kelompok untuk berpartisipasi aktif di kegiatan belajar mengajar. Mungkin semua yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu kan beragam. Ada yang cara belajarnya lewat video, ada yang belajarnya lewat audio, bahkan di dalam proses itu ada yang belum dijelaskan itu jalan sendiri. Nah ini yang menjadi apa yang sudah betul-betul kita lakukan itu kita fasilitasi Bapak Ibu. Jadi proses pengelolaan pembelajaran di dalam kelas peran pendidik itu memang penting. Salah satunya itu tadi memberikan kesempatan mahasiswa untuk berpendapat, terus menciptakan forum diskusi maupun mempresentasikan hasil karya di depan kelas. Seperti itu Pak Arif Kur. Oke. Sudah Pak Arif? Oke, cukup. Oke, terima kasih Pak Lukman atas pemaparannya. Ada lagi nih Bu Desi. Ada pertanyaan lagi di kolom chat ini Pak dari Ibu Dila Fauzia. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, saya guru di SD Negeri. Saya mau tanya, salah satu siswa saya itu mempunyai kekurangan dan saya sangat kesulitan menghadapi siswa tersebut karena tidak mau menulis dan membaca.
Kalau mau menulis itu harus dipegang tangannya dan membaca harus didampingi. Solusinya bagaimana Bapak Ibu? Nih. Nah, ini guru SD ya. Hebat ini. Nggih. Ini telaten biasanya kalau guru SD ini. Iya tadi. Nggih. Itu sama nggih tadi yang sudah persis di modul 2.3 itu, kalau tidak salah itu di teknik coaching. Teknik coaching itu bagaimana kita mendiskusikan atau berdialog dengan murid terhadap kesulitan dalam belajar, Bapak Ibu. Itu bisa dilakukan dengan teknik coaching. Kendalanya apa, kesulitannya apa, itu ada di teknik coaching. Teknik coaching itu pendekatan yang istilahnya itu bagaimana murid itu istilahnya menemukan ataupun istilahnya menemukan kesulitan terhadap belajarnya di dalam kelas. Salah satunya dengan cara teknik coaching itu sendiri. Memang yang saya lihat di sini dengan yang dialami Bu Dila Fauzia. Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahkan dengan guru SD ini. Ini guru SD ini untuk yang menambahkan dengan ini yang selama saya pernah lakukan di SMK itu tadi, saya menggunakan teknik coaching, apa yang menjadi kendala anak-anak dalam belajar itu saya lakukan dengan cara itu, sehingga nanti anak-anak tidak terbebani dengan tugas yang ada dan tetap dengan pendampingan kita sampai finish itu untuk mengerjakan tugas dengan baik, Bapak Ibu. Ibu Evi. Gitu nggih Bu Dila Fauzia. Masih ada tanggapan, Boten? Ini tadi Bu Evi Damayanti, raise hand. Mau mengajukan pertanyaan, Ibu? Nggih, monggo Bu. Silakan Bu Evi. Pesertanya full ini Bu Desi, 100 ini. Ya, alhamdulillah Pak. Semangat ini Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Zainal, Pak Lukman. Nggih Bu. Masih lanjut nggih? Boleh Pak Lukman? Nggih. Bagaimana cara paling efektif memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Dari Pak Zainal Arifin. Aku sini Pak, pertanyaannya nih Pak. Bagaimana cara efektif? Nah ini pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, itu bisa juga diterapkan di kelas. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah tadi sudah saya paparkan untuk gaya belajar anak-anak kan ada yang lewat audio belajarnya, ada yang lewat video dan sebagainya, beragam cara belajar mereka yang unik. Itu kita harus sikapi dengan betul Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari bagaimana cara mereka memperoleh pemahaman secara maksimal itu kita fasilitasi dengan baik. Dengan pola dan cara belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi keberagaman setiap murid itu perlu kita fasilitasi dengan baik dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya. Cara efektifnya seperti itu, Pak Zainal nggih, untuk memfasilitasi siswa dengan beragam cara belajarnya atau gaya belajarnya. Mungkin ini yang sering saat ini disebut istilah pembelajaran berdiferensiasi itu ya, Pak Lukman? Nggih. Nggih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ide. Bisakah dijelaskan apa yang dimaksud teknik kucing, bukan kucing kan? Kucing ya, teknik ini atau teknik lain dan contohnya kalau di SMK. Ini saya share ya, teknik. Nah ini. Mungkin nanti materinya bisa di-share juga ya Pak Lukman. Oke, saya share. Kali Bapak Ibu butuh. Modul 2.3 enggak salah ini. Teknik coaching. Nah, ini.
Jadi teknik coaching di ini ya, apa namanya? Itu pendekatan anak-anak bagaimana untuk menemukan ini apa istilah itu problem dalam kegiatan belajar mengajar itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknik coachingnya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, jadi teknik coaching itu bisa dilakukan dengan kolaboratif, juga rasa optimis juga bisa dilakukan dengan rekan kerja juga atau dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, jadi bagaimana? Nah, itu fokus terhadap pencapaian hasil dan memberikan rasa pencapaian yang memuaskan terhadap coaching itu sendiri. Nah, mungkin ini Bunda mungkin bisa menambahkan Bu Niswul. Bunda. Enggak kedengaran ya? Masih dalam perjalanan Pak Lukman. Nggih. Ini Jadi nggih. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim modulnya Bapak Ibu. Modulnya mungkin bisa di-share aja. Ada pertanyaan lagi nih Pak Lukman. Ada lagi. Makin malam makin semangat ini Bapak Ibu. Ini dari Pak Solihul Hadi. Bagaimana cara efektif untuk mengetahui bakat anak-anak? Sampun nih, bakat minat nggih. Sudah ya. Tadi sudah ditanyakan. Nggih. Ini ada lagi. Sudah sama ini. Bakat Pak juga Rahmat minat. Munandar. Sudah ya. Nggih. Minat baca siswa. Karena anak SMK kebanyakan minta langsung praktek, padahal teori itu kan penting juga sebagai dasar sebelum. Nggih. Oke. Oh ini Bu Eli Fatimah dan Bu Rani Gayatri. Monggo Bu Eli. Nggih. Monggo Bu. Ada yang mau ditanyakan? Atas waktu yang diberikan. Ngapunten saya tidak membuka. Oke. Suaranya kurang jelas Bu Eli. Buka video karena jaringannya tidak kuat. Ya, begini saya dari SMP 2 Pandaan. Nah, ingin sharing untuk pembelajaran diferensiasi, Pak. Nah, Siap monggo Bu. Ketika kami membuat kelompok ini ya, satu kelompok, ini yang baik yang seperti apa, Pak? Apakah dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa anak yang memiliki karakter berbeda, ataukah dalam satu kelompok ini dibuat yang sama gitu Pak, sehingga dalam pembelajarannya anak ini sesuai dengan bakat dan minatnya, maksudnya seperti itu. Nggih Bu. Nah, itu Pak, itu saja mohon. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Eli Fatimah nggih untuk pertanyaannya. Yang saya lakukan Bu Eli di kelas itu istilah itu yang pinter tidak jadi satu kelompok Bu. Jadi semua itu istilah itu kita bagi beragam. Jadi ada istilahnya itu acak istilahnya ya. Acak sehingga nanti anak-anak kita berikan kesempatan belajar yang sama. Mungkin dengan adanya itu nanti anak-anak semua pastinya tidak ada yang dominan dari setiap kelompok yang sudah kita bentuk. Kalau misalkan itu nanti khawatirnya nanti dominan di satu kelompok itu kan yang aktif kan ya itu saja. Makatan Bu. Jadi kita ajak, jadi kan beragam gitu ya dari satu kelompok itu sehingga semua diberikan kesempatan belajar yang sama. Nah, mungkin dengan adanya itu nanti anak-anak semua terlibat mulai dari ketua, anggota, dan tim dan sebagainya itu akan keluar kemampuan sesungguhnya. Kalau misalkan kita
kelompokkan yang pintar ini semua. Wah, ini nanti kasihan nanti yang enggak diberikan kesempatan untuk istilah itu memberikan ide-ide terbaik dari kualitas pembelajaran yang kita desain sebelumnya, Bu. Ibu Eli Fatimah nggih, Bu. Iya, Pak. Makasih, Bu. Ya, terima kasih atas sarannya diberikan. Cukup nggih Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Ada satu lagi, Bu. Di sini ada lagi Ibu Mulyati. Oke. Oh tadi Ibu Rani kayaknya Pak. Bu Rani dulu. Bu Rani dulu. Oke. Mau mengajukan pertanyaan Bu? Oke. Tidak. Oke, Bu Mulyati dulu mau nggak Bu? Dari mana Ibu? Ya, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya bisa terdengar Ibu? Ya, sudah. Sudah Bu, sudah dengar. Oke. Terima kasih. Saya Ibu Mulyati dari SMP Tri Sukses, Kabupaten Lampung Selatan. Wah, dari Lampung. Waduh. Semangat ini. Lampung ini. Terima kasih sudah bergabung di sini, Bu. Luar biasa, Ibu. Terima kasih. Pertanyaannya ini tentang anak-anak kita ini kan beragam ya. Kalau yang aktifnya beragam, mungkin kita tidak jadi masalah untuk bisa menyesuaikan dengan karakter-karakter mereka masing-masing. Nah, tapi kalau kita ketemu dengan siswa yang pendiamnya sangat pendiam, tidak mau berkomunikasi, padahal pun tidak termasuk berkebutuhan khusus. Terus untuk mengikuti pelajaran pun dia kurang aktif. Jangankan untuk aktif, berbicara saja dia itu tidak mau begitu. Nah, untuk mengatasi yang seperti ini, bagaimana caranya ya Bapak Ibu? Karena kita untuk cara itu mungkin sudah kita lakukan, tetapi sampai di akhir pembelajaran, kemudian mengikuti ulangan, mengikuti penilaian-penilaian itu pun dia masih belum bisa diajak bicara. Nulis tapi pun nulis pun masih perlu maksudnya itu bimbingan itu yang kita itu belum bisa memahami apa sih diemnya ini bagaimana seperti itu. Nah, ini bagaimana ya Bapak Ibu untuk mengatasi siswa yang seperti ini? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Mulyati atas pertanyaannya. Langsung dijawab Pak Lukman atau barangkali Bapak Ibu lain Bunda mungkin ingin sharing. Bu Nisul mungkin ada tambahan Bu. Ya, terima kasih Bu Mul yang sudah sharing dengan kita terkait dengan pengalamannya muridnya yang pendiam luar biasa ya Bu ya. Iya. Yang susah untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini memang agak sulit. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan siswa-siswa yang seperti ini. Tadi Pak Lukman sudah kasih tip ya untuk melakukan coaching. Jadi kita mencoba untuk mengajak dia istilahnya biar dia mencari solusi terkait dengan permasalahannya sendiri dengan kita mengajak bicara. Jadi kita pancing apa sih sebenarnya yang dia punya masalah apa, dan ketika dia bisa menemukan masalahnya, dia bisa mencari solusi terkait dengan permasalahan dia. Kita juga harus menggunakan bahasa yang selevel dengan dia. Kadang-kadang kita guru itu kan istilahnya mengukur dengan kemampuan kita. Kita tidak menyesuaikan dengan kemampuan levelnya anak-anak. Jadi mungkin dengan kita berada di posisinya mereka, anaknya bisa lebih menerima apa yang kita tanyakan dan lain sebagainya. Ada anak yang memang sulit untuk menyampaikan pendapat, tapi seorang guru mungkin bisa punya cara yang lain. Misalnya dengan ketika dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya dengan berbicara, mungkin dia bisa dengan menulis gitu. Kadang anak suka melakukan sesuatu daripada dia harus berbicara, sehingga ketika kita
melakukan sebuah pembelajaran, kadang-kadang kita tidak harus meminta anak-anak untuk mempresentasikan, Ibu. Jadi bisa jadi kita membuat semacam pertanyaan itu jawabannya ditulis untuk ditempel. Atau kalau dia sulit mengungkapkan dengan kata-kata, mungkin dia bisa berkreasi dengan menggunakan gambar. Seperti itu juga bisa. Jadi mungkin dengan model-model pembelajaran yang seperti itu, variasi dan lain sebagainya, itu bisa menarik dia. Jadi kita bisa memahami apakah dia itu memang mempunyai kemampuan, gaya belajarnya dan lain sebagainya memang beda-beda, Ibu ya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini bisa menjadi solusi buat Ibu. Ya sering-sering ngajak ngobrol, Bu. Karena ada juga anak yang memang bawaannya dari kecil tidak mau ngomong, susah gitu. Dan itu memang butuh treatment ya, butuh latihan seperti itu. Injih. Ini baterai saya mau habis. Kalau ya, lowbat ini sudah di luar soalnya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sami-sami. Terima kasih Bu Mulyati. Baik Bapak Ibu, ini masih ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti dulu ya Pak Lukman. Sudah diakhiri? Sudah selesai ya? Tadi saya buka sesi 4 pertanyaan, ini jadi lebih dari 10 pertanyaan. Semangat Bapak Ibu semua ya. Nanti mungkin bisa dijawab ya WA aja. Ya, WA boleh. Ya, kita sharing lain kali ya Bapak Ibu karena terbatas waktu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi hari ini, murid akan belajar dengan baik jika pemimpin pembelajaran dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman, terbuka, dan suportif. Mendidik berbasis pengalaman belajar yang bermakna, project-based learning, di mana murid berani dalam membuat karya inovasi secara kolaboratif dan mampu mempresentasikan hasil tugasnya dengan baik. Alhamdulillah selesai sudah acara diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya bacakan pantun lagi nih. Tidak bosan nih Bapak Ibu. Biar tidak ngantuk. Akhir malam hari berkunjung ke rumah mantan. Di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bapak Taufan Dodi Prianto selaku host dalam acara pada malam hari ini. Pak Taufan. Terima kasih Bu Desi Dwi Adriani. Baik, terima kasih juga Pak Lukman yang sudah memberikan banyak ilmu dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu guru yang sudah menyimak kegiatan hari ini. Baik, kita sekarang sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sholihul Hadi. Dan dilanjut dengan nanti sesi dokumentasi. Untuk waktunya kepada Bapak Adi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga pembelajaran hari esok lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma yassir ya muyassir, kul asir yasir muradana. Wasahil umuruna wa hasil maqasidana ikdi jami'a hajatina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya qadiyal hajat ikdi jami'a hajatina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya mukhawil akhwal khawil khalana ila ahsani khal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cepat semantan antar kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seksi terakhir Bapak Ibu, saya minta untuk videonya diaktifkan karena kita akan melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Baik, saya hitung. Ya Pak Rafiul. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi wa atubu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.